Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 AKL 1 akan mempresentasikan tugas sejarah kami, yakni tentang perlawanan Maluku terhadap Portugis dan juga VOC. Kelompok kami beranggotakan Agita Chandra Nurhayati nomor absen 3, Bagus Abdul Mutakin nomor absen 9, Fauziah nomor absen 15, Griselda Juan Kristela nomor absen 18, dan Saskia Adita Febriani nomor absen 26. Latar belakang kedatangan Portugis di Maluku dan persaingan antara Portugis dengan Spanyol. Perlawanan Maluku dimulai dengan kedatangan Portugis yang berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki jungjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacon. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka, wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini, disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedudukan Portugis juga semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Melihat kesewenang-wenangan Portugis pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun atau Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Hairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagaman. Perlawanan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra dari Sultan Hairun.
Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Latar belakang: kebijakan monopoli rempah-rempah dan pelayaran Honggi. VOC terus menetapkan kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Honggi. Hal ini menyebabkan serangkaian perlawanan rakyat. Misalnya, pada periode tahun 1635 sampai dengan 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon. Pada tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecili Said. Sementara, perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun, berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Honggi. Perlawanan di bawah pimpinan Sultan Nuku. Pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu, turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya, Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda, tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syafiuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan, Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuka pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan militansi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris, AIC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, tahun 1805. Perlawanan di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Perang Patimura 1817 merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku, yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa.
Hal inilah yang membuat VOC datang dan Belanda resmi menguasai Maluku dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pun meletus di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapitan Patimura, sehingga disebut dengan Perang Patimura. Perang ini berlangsung di berbagai tempat dan salah satunya dikenal juga sebagai Perang Saparua. Alasan dari munculnya perlawanan ini adalah tindakan sewenang-wenang yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku, karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapiten Patimura. Setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Anthony Rebok, Philip Slatimahina, Lucas Celano, Arong Lipsapavi, Melchior Kasaulia, dan Serasa Sanaki, Christina Marta Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Pada tanggal 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura bersama Philip Slatimahina, Lucas Celano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Dulstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Betjes untuk merebut kembali benteng Dulstede yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Betjes. Upaya Mayor Betjes tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin oleh Overste de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatawano dibumi hanguskan dan Belanda memulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapitan Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Kapitan Patimura dan Philip Slatimahina saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapitan Patimura 1985, karya Iona Lulaita, disebutkan bahwa Kapitan Patimura dikhianati oleh Raja Bohoi dari Saparua. Ia membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda, yaitu Kapitan Patimura, Anthony Rebok, Philip Slatimahina, dan Said Parintah pun harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Hal inilah yang menjadi akhir dari Perang Patimura, sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapitan Patimura bagi bangsa dan negaranya. Tujuan perlawanan Maluku. 1. Melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa. 2. Membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan.
3. Memberantaskan penjajahan seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Akibat perlawanan Maluku. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain, pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu, sebelum akhirnya meninggal dunia di tangan penjajah. Akibat lainnya adalah para rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.